Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Nyakut Bareng. Seperti biasa, di akhir minggu kita akan mereview dan juga kita akan lihat seperti apa sih kira-kira kondisi dari market untuk saat ini. Nanti kita akan coba bahas juga gimana kondisi dari market Bitcoin, emas, dan juga mungkin saham Indonesia ya. Teman-teman, minggu ini kita udah dapat beberapa data. Jadi, data yang cukup penting itu dimulai dari ini hari Selasa itu ada penjualan rumah lama ya. Kalau dilihat dari trennya ini daya beli masyarakat masih cukup oke menurut saya. Peningkatan dari penjualan rumah lama itu terjadi teman-teman. Artinya masyarakat sebenarnya masih punya daya beli. Terus di hari Rabunya kita dapat data soal data CPI untuk Inggris. Ya, ini data yang menunjukkan tentang inflasi. Ternyata dari data ini menunjukkan bahwa inflasi di sana di Inggris itu masih naik ya. 10,4% dari sebelumnya 10,1. Jadi udah parah banget nih Inggris. Inflasinya sangat-sangat tinggi, masih tinggi sampai sekarang ini. Meskipun bank sentralnya udah naikin suku bunga beberapa kali. Terus di hari Kamis ini yang paling fenomenal. The Fed akhirnya naikin lagi suku bunga 25 basis point ke 5%, teman-teman. Jadi sebelumnya suku bunga ada di kisaran 4,75%. Nah, ini terjadi setelah The Fed akhirnya meningkatkan balance sheet mereka ya senilai 30.000 billion US dollar ya. Mereka printing money ya, sebenarnya mereka melakukan peningkatan jumlah balance sheet ini tujuannya untuk menyelamatkan para perbankan yang udah mau kolaps, teman-teman. Mereka sempat tuh dari sebelumnya di 8 berapa ya nih, 8.300.000.000 ya. Ini dalam billion. 8.300.000 itu dinaikkan ke 8,6 juta billion. Dan ya baru aja mereka naikin lagi 100.000 billion. Jadi ya ya likuidasi makin banyak di market untuk sekarang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari upaya The Fed, mereka naikin 75 basis point dengan meningkatkan jumlah balance sheet. Ini mungkin saja menimbulkan inflasi yang kedepannya bakalan semakin besar lagi. Jadi buat teman-teman yang trading, yang investasi di kondisi seperti sekarang ini masih sangat-sangat rawan. Nah, jangan terlalu confident untuk posisi sekarang, teman-teman. Oke, inflasi masih tinggi. The Fed udah naikin suku bunga dan di hari yang sama juga itu ada Bank Sentral Inggris. Ini tuh tingkat keputusan suku bunga ya. Mereka juga naikin 25 basis point. Inggris ini kayaknya agak terlambat nih buat naikin suku bunga. Dan mereka juga nggak berani agresif dalam menaikkan suku bunga. Yang dinaikin cuma 25 basis point saja. Padahal sebenarnya inflasi mereka itu masih sangat tinggi. 10%-an, teman-teman. Ya, itu untuk Inggris. Kalau kita lihat juga dari data yang lain, ada klaim pengangguran awal untuk Amerika Serikat. Trennya ya masih cukup di situ-situ aja sih, nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Dan ya kalau di bawahnya lagi, ini lebih banyak kayak penjualan retail untuk Inggris. Penjualan retail Inggris masih meningkat ya, artinya daya beli di Inggris sana masih cukup kuat untuk posisi seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya adalah kondisi market sekarang lagi mix, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, khususnya para perbankan. Teman-teman pasti udah tahu berita soal Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank yang akhirnya kolaps ya, dan pemerintah Amerika Serikat sekarang lagi mencoba nih bikin suasana lebih aman, maksudnya supaya tidak terjadi bank run dari para nasabah yang takut menyimpan dananya di bank. Jadi ini bisa dibilang juga kita memasuki fase krisis kepercayaan, di mana masyarakat itu udah mulai tidak percaya sama perbankan, institusi perbankan, karena masalah kesulitan likuiditas. Jadi para bank-bank ini mereka sebenarnya eh, ketika mereka mendapatkan dana investasi daripada nasabah, ya kan, jadi kan mereka menawarkan deposito nih pada para nasabah. Nasabahnya beli dong depositonya. Nah, uangnya itu ya kayak kasusnya Signature, bukan, Silicon Valley Bank itu kan dia diinvestasikan di obligasi ya. Jadi kayak ORI. Jadi diinvestasikan di obligasi negara Amerika Serikat. Nah, masalahnya adalah belum jatuh tempo, teman-teman, karena mereka investasinya di eh, surat utang yang jangka waktunya panjang. Ya, nah sekarang nasabah mau narik dana, mereka
mereka nggak punya likuiditas. Sebenarnya ini bukan proyek scam ya, tapi lebih kepada yaitu tadi karena likuiditasnya kurang, karena dari perusahaan perbankan ini pun juga menginvestasikan dana mereka ke pemerintah. Jadi sebenarnya masalahnya di sana. Nah, itu yang menyebabkan kepanikan dan juga kekurangan likuidasi untuk sekarang ini. Jadi ya itu akhirnya The Fed mengucurkan dana nih untuk membuat semacam LPS gitu buat Amerika Serikat, supaya kalau ada orang yang mau narik dana dari perbankan ini boleh ambil dulu di LPS ya, mereka jamin dari pemerintah. Jadi pakai uang itu dulu. Nah, ini berakibat apa? Ini tentunya berakibat likuidasi yang kembali melimpah di market. Nah, likuidasi yang melimpah ini dimanfaatkan tentunya oleh market. Makanya kemarin Bitcoin sempat naik, terus emas juga ke-trigger naik. Sementara saham Amerika itu mulai koreksi lagi. Kenapa? Karena kekhawatiran resesi. Ya, ini udah nggak beres nih. Para perbankan udah mulai kesulitan likuidasi. Bahkan beberapa saham perbankan itu harganya drop turun, teman-teman. Jadi sekarang ibaratnya orang krisis kepercayaan sama perbankan dan mereka melarikan aset mereka ke instrumen investasi yang mereka pikir lebih aman. Contohnya emas, itu opsi pertama pasti emas, dan juga logam-logam yang lain termasuk perak, palladium, platinum, ya itulah pokoknya. Mereka akan lebih banyak masukkan ke emas, ke logam mulia ya. Nah, opsi yang kedua juga ya Bitcoin. Ini Bitcoin juga dapat sentimen positif sedikit naik. Meskipun mungkin aliran dana ke Bitcoin nggak sebanyak emas. Jadi gitu. Oke, itu kondisi dari market overall ya. Terus kalau kita lihat dari event minggu depan ada apa aja? Yang penting-penting itu ada pidato Gubernur Bailey. Ini untuk Inggris. Ini mungkin bisa menyebabkan gejolak sama market, terutama teman-teman yang mungkin ada trading di market forex. Pemerintah Amerika Serikat juga sekarang melakukan lelang surat utang, teman-teman. Kayaknya mereka berusaha buat kembali mengurangi likuidasi di market ya. Mereka udah melakukan lelang surat utang sekarang, dan ini ada pidato di Inggris lagi. Event yang penting mungkin kepercayaan konsumen untuk Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari poinnya masih cukup bagus ya di data bulan Maret, forecastnya juga masih cenderung bagus kalau kita lihat. Terus dari data yang lain ada penjualan rumah lama untuk hari Rabu, mungkin sedikit berpengaruh juga. Terus di hari Kamisnya ini masih ya pemerintah Amerika Serikat melakukan lelang surat utang lagi yang untuk 7 tahun. Returnnya sekitar 4%-an. Akan ada PDB juga, pembacaan PDB untuk Amerika Serikat. Apakah PDB mereka masih menguat atau justru masih turun, teman-teman, karena sebelum-sebelumnya juga turun. Kalau dari forecastnya sih PDB-nya turun. Ini mungkin mengindikasikan bahwa kondisi keuangan dari Amerika Serikat udah menjelang masuk ke zona resesi. Akan ya, belum sih, tapi akan menuju ke sana, karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ini trennya udah mulai turun lagi buat PDB mereka. Terus akan ada klaim pengangguran awal juga untuk Amerika Serikat. Dan ada indeks PMI untuk manufacture di hari Jumat, ini untuk zona China. Dan kalau kita lihat dari forecastnya, ini mengalami penurunan. Hati-hati ya buat teman-teman yang invest di saham Indonesia, sepertinya kita masih akan dapat gejolak nih. Sepertinya begitu. Indeks manufacture-nya diprediksi bakalan negatif. Terus akan ada pembacaan PDB juga untuk Inggris. Ini juga udah mulai masuk kontraksi ya. Kalau sesuai forecast, ya harusnya ada mix and match lah. Kalau kita lihat dari daya beli Inggris sih kemarin kan itu cenderung meningkat, inflasinya juga cenderung naik. Mungkin aja PDB-nya nggak turun tapi malah naik. Ya mungkin masuk akal. Terus ada data CPI untuk zona Eropa. Kalau kita lihat dari forecastnya, CPI mengalami penurunan. Ini mungkin juga akan bikin market bergejolak di hari Jumat minggu depan, teman-teman. Jadi itu ada PCE juga ya, indeks harga belanja personal untuk Amerika Serikat. Ini juga penting untuk di hari Jumat. Mungkin bakalan bergejolak lagi buat market, jadi ya siap-siap aja buat teman-teman. Dari berita yang lain, teman-teman, ini warning ya. Ini semacam apa ya? Semacam alarm lah bisa dibilang. Lebih dari 186 US bank well positioned
for collapse. Jadi lebih dari 186 bank di Amerika Serikat ini dengan posisi yang bagus untuk bangkrut. SVB Analysis Review. Jadi ya ini adalah kondisi saat ini teman-teman. Teman-teman harus tahu ini kondisinya sekarang ekonomi lagi nggak bagus overall kalau kita lihat dari ekonomi makro ya di dunia, di Amerika Serikat, di Eropa sebagai acuan kita itu kondisinya lagi nggak bagus. Bahkan berita terbaru European Bank, jadi bank-bank yang ada di Eropa itu ahead into another weekend of uncertainty as default research. Jadi ya ini artinya adalah bank-bank di Eropa sana sekarang lagi selangkah mendekati minggu di mana resiko itu mulai mengalami lonjakan, resiko default, resiko gagal bayar ya, resiko gagal bayar. Mungkin ini mengacu kepada deposito para perbankan yang mereka juga overall kesulitan likuidasi. Beritanya yang terbaru adalah Dutch Bank itu kena masalah, teman-teman, karena kesulitan likuidasi. Jadi siap-siap aja, ini sifatnya makro. Jadi buat teman-teman mungkin yang di real life di Indonesia, teman-teman di mana ya lebih kayak berhemat dulu dalam kondisi seperti sekarang. Jangan terlalu jor-joran karena kondisinya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang kita bisa lakukan ya prepare aja. Dana darurat juga wajib punya teman-teman. Kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang nonton video ini kalian bekerja di startup perusahaan teknologi, mungkin juga kena imbas karena Silicon Valley Bank, mungkin mereka adalah salah satu pendana dari pada perusahaan startup kalian. Kita kan nggak pernah tahu ya hal tersebut. Jadi ya prepare aja buat sekarang, lebih berhemat aja, ingat nabung ya. Jadi itu teman-teman, overall kondisi market benar-benar kacau, kacau sekali. Inflasi tinggi, The Fed malah cetak uang buat nyelamatin para perbankan. Nanti mereka naikin suku bunga lagi, jadi mungkin akan seperti itu. Ya ini ya tadi data soal balance sheet yang kembali menguat dan kedepannya ini nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Jadi kalau balance sheetnya naik lagi ya siap-siap aja inflasi nggak pernah selesai. Ya ini bakalan menjadi war yang cukup panjang melawan inflasi teman-teman. Oke, kita akan masuk langsung ke pembahasan seperti apa kondisi dari market. Kita akan mulai dulu dari indeks dolar. Indeks dolar sementara dalam posisi koreksi kembali teman-teman. Meskipun kita tahu inflasi masih tinggi, The Fed masih menaikkan suku bunga, tapi sepertinya dunia lagi dalam ancang-ancang masuk ke zona resesi. Kalau kita lihat dari indeks dolar, indeks saham Amerika Serikat itu semuanya mengalami penurunan. Artinya adalah ada peralihan dana dari yang sebelumnya mereka nyimpan uang di dolar itu udah mulai beralih ke emas, teman-teman. Emas mulai menguat lagi ya. Belakangan emas ngepam cukup signifikan. Setelah sebelumnya dia koreksi, justru dia sekarang naik lebih tinggi lagi. Tapi menurut saya sih situasi ini nggak bakalan lama, teman-teman. Mungkin gold masih bisa naik, tapi kalau kita lihat dari indikator RSI-nya sendiri, ini udah mulai ada turun. Mungkin ya seperti biasa, kalau udah ada divergence, kita siap-siap aja. Pergerakan mungkin masih bisa naik, tapi dari RSI sendiri pasti bakalan turun seperti ini, teman. Nah, kalau udah seperti itu, ya teman-teman harus prepare sih. Mungkin akan ada tekanan bagi teman-teman yang invest di saham atau mungkin teman-teman yang invest di gold masih bisa cuan, masih bisa running cuan, ya itulah kemungkinan-kemungkinan yang ada di market. Jadi kalau sekarang sih posisi dari emas ini udah cukup mahal ya, bahkan dia menyentuh level resistance di area 960.000 rupiah. Ini kita pakai rupiah by the way. Ini persis seperti kasus COVID kemarin. Ya, resistance-nya persis seperti harga emas waktu melonjak ke 1 jutaan itu, teman-teman. Jadi kan awal COVID emas itu naik ya signifikan. Bahkan ada yang jual sampai 1 jutaan. Jadi ya sekarang kita udah berada di resistance tersebut, teman-teman. Artinya adalah kondisi market saat ini mereka lagi khawatir terhadap kondisi ekonomi yang lebih buruk. Jadi itulah kenapa emas cenderung naik memang dalam kondisi ekonomi yang buruk. Jadi ini adalah sinyal. Emas naik, oke, berarti ya selamat buat teman-teman yang invest di emas. Terus next kita akan lihat di S&P 500 untuk saham Amerika Serikat
sekarang kondisinya lagi sideways, cenderung korektif ya. Sementara sepertinya S&P 500 bakalan kembali tertekan, apalagi ada kasus perbankan yang collapse, yang gagal memenuhi likuiditas di market. Meskipun ada suntik dana dari The Fed, tentunya akan mengurangi kepercayaan mereka juga buat nyimpen dana di bank. Sehingga ya saham-saham perbankan juga dapat kondisi koreksi. Tapi meskipun begitu, menurut saya saham masih akan tetap menarik ke depannya. Ya, jadi ini buat yang mau long term, teman-teman. Biasanya memanfaatkan posisi-posisi koreksi seperti saat ini. Itu. Sekarang kita coba lihat dari oil. Oil sebelumnya kita pernah bahas soal kemungkinan pengaruh daripada pengurangan supply dari Rusia ya terhadap minyak dunia. Ternyata nggak terlalu ngaruh ya, nggak seberapa ngefek teman-teman. Sekarang harga minyak cenderung masih turun. Artinya ya berarti posisi inflasi harusnya sih bisa ditekan kalau harga-harga BBM itu turun. Ya kita tunggulah berita penurunan harga BBM, apakah beneran bisa bikin inflasi turun. Jadi ya gitu. Terus dari Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin itu seperti yang kita bilang, dia dapat kenaikan sebelumnya, teman-teman. Ini di minggu lalu bagaimana Bitcoin ngepump cukup signifikan karena memang aliran dana yang masuk lagi ke market, yang diduga masuk ke market. Kita belum pasti apakah beneran ada uang yang masuk, tapi yang pasti jumlah balance sheet yang naik dari The Fed ini menimbulkan efek semacam kenaikan terhadap Bitcoin. Meskipun dari volume perdagangannya memang naik ya, jadi mungkin saja ada aliran dana yang masuk ke sana, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Tapi overall kalau kita lihat dari time frame weekly, teman-teman, posisi Bitcoin sekarang lagi dalam tahap koreksi. Koreksi wajar kelihatannya. Kelihatannya sih jangka waktu dekat Bitcoin nggak bakalan turun dalam. Karena kalau kita lihat Bitcoin ketika dia turun dikit aja ke 27.000 udah dibawa naik lagi. Jadi buyer masih sangat kuat buat melakukan akumulasi. Sepertinya jangka pendek buat nyari Bitcoin diskon itu agak susah ya. Dan coba kita lihat dia di time frame monthly. So far di time frame monthly bagus ya posisi Bitcoin. Setelah sebelumnya doji agak ambigu, sempat di awal bulan dibawa drop, malah dibawa naik lagi. Jadi ini kan menggocek para para investor, para trader ya. Padahal sebelumnya Bitcoin sempat turun loh sampai berapa kemarinnya, 20 ribuan ya, malah spike balik naik lagi. Jadi ya itulah market di bulan Maret ini penuh dengan kejutan. Apakah di April juga seperti itu? Ya sementara yang kelihatan sih positif. Tadi weekly udah, sekarang coba kita lihat di time frame daily. Di time frame daily pergerakan Bitcoin cenderung mix ya, hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah. Apakah merah lagi atau hijau lagi? Ya kita nggak tahu pasti. Dari RSI sendiri udah menunjukkan level jenuh beli, teman-teman, dan sekarang mungkin waktunya buat koreksi wajar dulu. Dan jika kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sangat boring menurut saya. Ya, boring disertai dengan RSI yang masih turun dengan volume perdagangan yang masih cukup banyak di market. Untuk hari Sabtu biasanya memang masih sisa-sisa para trader yang belum exit atau yang masih tetap mau aktif trading, itu masih memenuhi lah untuk volumenya. Tapi biasanya hari Minggu itu udah mulai sepi. So far Bitcoin terlihat turun atau breakdown dari dari channel ya, dari ascending channel, dan sekarang kita ongoing untuk fase koreksi. Kita nggak tahu berapa butuh waktu koreksinya, tapi buat target kalau bagi saya 25.000 something, 25.500 atau 25.200 itu level yang cukup menarik untuk kita perhatikan bagi teman-teman yang mungkin mau melakukan akumulasi. Sementara sih buyer memang masih kuat buat nahan Bitcoin. Jadi kalau teman-teman berharap Bitcoin dump, kayaknya agak sulit, agak susah buat saat ini teman-teman. Mungkin kalau ada bad news yang benar-benar sesuatu yang wow bikin market panik, ya bisa aja sih. Ya gitu, sementara ya Bitcoin masih cenderung stabil lah harganya meskipun sedikit korektif. Overall seperti itu. Gimana dengan saham Indonesia? Coba kita lihat saham Indonesia. IHSG teman-teman saat ini posisinya lagi dalam fase penurunan, sementara dia membentuk pola triangle di sini, sempat naik ngetes ke level resistance tapi nggak kuat, dan sepertinya bakalan kembali melanjutkan fase koreksi.
Ya, kalau kita lihat dari kondisi ekonomi sekarang sih mungkin lebih mengarah ke fase koreksi ya kalau menurut saya. Dilihat juga dari foreign flow, dana asing makin lama makin turun ya. Banyak yang exit dulu dari market Indonesia sepertinya. Mungkin mereka mencari safe haven, mungkin mereka masuk ke emas atau mungkin masuk ke yang lain. Ya, intinya mereka banyak yang keluar dulu. Kalau kita lihat dari data dari Stockbit ini, yang di bawah ya, indikator yang di bawah ini cenderung mengalami penurunan buat foreign flow-nya. Dan level support yang mungkin bisa diperhatikan buat IHSG adalah di 6.400 something buat sekarang. Semoga nanti ekonomi bisa lebih baik, Indonesia resistance, nggak kena masalah secara ekonomi, ya pastinya kan akan kena efek sih, tapi semoga sih nggak keras efek. Ya gitu aja deh buat pembahasan dari segmen Yakut Bareng ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran dengan kondisi seperti sekarang ini. Again, kalau teman-teman ada yang uh, invest di market apapun, haruslah bijak dalam melakukan ataupun mengambil keputusan ya. Jadi kondisi market sekarang memang lagi cakadul, lagi kayak kapal pecah teman-teman, masalah di mana-mana. Dan iya, justru dalam kondisi yang bad time seperti ini akan kelihatan kok mana aset-aset yang bagus, mana aset-aset yang jelek. Kita tinggal harus pintar-pintar memilah mana yang benar-benar jadi emas, mana yang benar-benar jadi sampah. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.